Apa kabar hari ini? Dan Bapak dan ya Tuhan, sekarang kami belajar turunkan terus maka kami dapat menerima pelajaran yang baik. Ya Tuhan, dalam singkat ini kami belajar terus dengan standar Kristus Tuhan kami. Dalam Bapa dan Putra. Hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa? Siapa lagi? Maria Birulun. Maria. Yezul. Pembelajaran kita hari ini adalah potensi sumber daya alam di Indonesia. Siapa di sini yang tahu potensi itu apa? Potensi sumber alam di Indonesia. Siapa tahu potensi sumber daya alam itu apa? Potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam. Siapa yang tahu? Potensi sumber daya alam meliputi seluruh bumi, air, dan seluruh kekayaan alam lainnya, beserta apa yang terkandung di dalamnya. Potensi sumber daya alam adalah meliputi seluruh bumi, air, dan seluruh kekayaan alam lainnya, beserta apa yang terkandung di dalamnya. potensi sumber daya alam adalah sesuatu yang mana? Meliputi seluruh bumi, Meliput seluruh bumi, air, dan seluruh kekayaan air alam. dan seluruh kekayaan Alam. Indonesia, Bu. Negara Indonesia besar kan kecil? Besar. Dari mana ke mana? Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Oke. Berarti potensi sumber daya alam Indonesia banyak. Banyak kan sedikit, Robert? Banyak. Potensi sumber daya alam Indonesia sangat Banyak. Ada apa saja potensi sumber daya alam Indonesia? Kalian tahu? Potensi sumber daya udara, laut, tanah, air, tambang, hutan, dan laut dan peristiwa. Potensi yang datang tahu itu ada udara yang membuat manusia bisa apa? Hidup. Bernafas. Hidup tuh? Itu bapak butuh udara sih. Butuh apa lagi? Yang tahu? Laut. Tanah untuk atau untuk tempat Tinggal. tanah. Bisa apa lagi? Yang tahu? Air. Air untuk apa? Air minum. Hah? Air sebenarnya dapat diolah kembali ke listrik. Air biasa digunakan sebagai pembangkit listrik. Apa lagi? Tambang. Tambang itu ada macam? Ada tambang apa? Tambang yang tahu itu tambang apa? Emas, minyak, apa lagi? Batu bara, apa lagi? Yang tahu? Nikel, biji besi. Sebelum kita mulai, kita semangat dulu, ibu berdiri. Sebelum kita speaking kalau
tangan ke depan, tangan ke belakang. Lalu satu, dua, tiga, ibu guru, itu ibu guru untuk memberi semangat masih capek toh, dan kamu dan jauh. Belok ke depan, belok ke belakang, berputar-putar, kembali ke depan, melangkah ke kiri, melangkah ke kanan, lalu berputar-putar. Sudah? Sudah. Ibu guru hanya butuh senyum dan semangat. Ibu guru video pembelajaran ini adalah potensi sumber daya alam Indonesia. Apa itu? Sebelum Bapak mulai, siapa yang mau ulang tahun ini hari? Ini tanggal berapa? 20. Siapa ulang tahun? Saya ada. Ibu guru minta yang Jojo membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Berdiri saja dong. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan potensi sumber daya alam. 2. Mengidentifikasi faktor perubahan potensi. Silakan yang Jojo dulu. Apa itu potensi sumber daya alam? Potensi sumber dulu. Apa itu potensi sumber daya alam? Potensi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat ditemukan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam berdasarkan kelestarian ada dua, yaitu sumber daya alam yang diperbaharui dan sumber alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber alam yang dapat diperbaharui itu seperti yang kita lihat tiap hari. Ada apa? Air, tanah, dan udara. Sumber daya alam yang tidak diperbaharui atau non-renewable resource yaitu ada gas bumi, minyak tanah. Minyak tanah yang selama ini kata dijual apa? Kelangkaan di kota tua. Yang kembali satu gen berapa? 20. Kembali satu gen ada bervariasi, ada 20, 35, ada 30, ada 35, bahkan ada sampai 41 gen yang 5 liter. Potensi sumber daya alam Indonesia terbagi atas 3 bagian, yaitu sumber daya alam tanah, sumber daya alam air. Sumber daya hutan, kawasan hutan di Indonesia kita kelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu hutan produksi, hutan hidup, dan hutan konservasi. Hutan produksi adalah coba mana baca hutan produksi? Produksi adalah kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan baku. Fungsi ekonomi hutan produksi dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat seperti kaya jati dan logam. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan baku,
yang fungsinya hutan produksi itu ialah dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Contoh, atau mau buat rumah atau butuh kayu sen? Butuh. Kakak mau buat lemari atau butuh kayu ke sen? Butuh. Mau buat meja butuh kayu ke sen? Butuh. Orang yang di mebel ini dibutuhkan kayu. Rotan. Rotan ini banyak dia punya kegunaan. Rotan ini untuk apa? Membuat apa? Ada membuat meja, ada membuat kursi, ada membuat tempat yang di meja biasanya apa? Yang tutup. Tudung. Ada membuat box bayi, dia punya fungsi macam-macam. Biasanya katong ekspor, oke? Buat hutan lindung ini dia mempunyai perannya strategis dalam melindungi sistem daya dukung lingkungan yang memiliki manfaat untuk mengatur suplai air. Pohon-pohon besar di bawah dia menahan. Bisa mengerti? Bisa. Pohon daun-daun. Dia sebagai pelindung binatang-binatang. Oh, kita apa nama? Biasa apa? Burung-burung berlindung di hutan. Ada beragam macam. Ada pohon-pohon yang tinggi lebih dari 5 meter. Bisa mengerti? Memiliki peran strategis dalam melindungi sistem daya dukung lingkungan hidup, memiliki manfaat untuk mengatur suplai air, mengendalikan erosi, mencegah banjir, mencegah ilustrasi air laut dan mempertahankan kesuburan tanah dan menyediakan suplai makanan untuk kehidupan manusia. Ibu guru minta JJ dan Jojo. Sini. Ini seumpama. Ini kan seumpama bisa mengerti? Bisa. Ibu guru tuangkan air di botol aqua. Seumpama ibu guru siram. Apa yang kamu lihat di antara dua orang ini? Air dengan bibit labat. Apa? Coba bilang. Semangat kan? Coba. Ini contoh hutan. Ibu guru ambil air, timbangnya si botol. Ibu guru di botol apa? Ibu guru siram. Di antara dua ini, siapa yang airnya cepat? Jojo. Ya. Siapa yang bilang Jojo? Siapa yang bilang JJ? Siapa yang bilang Jojo? Siapa yang bilang JJ? JJ berapa orang? Tadi Jojo. Tadi siapa? Satu, dua, tiga, empat, banyak. Alasannya kenapa? Karena dia lebih kecil, unik, kelihatan sama akarnya. Apanya yang beda? Pohonnya. Pohonnya. Apa lagi? Apa? Coba. Ini air bubur siram. Di antara Jojo dan JJ, yang lebat kemana? Yang Jojo dan itu air. Nah, air apa? Lama baru turun. Sedangkan Jojo cepat.
Makanya biasa orang selalu melindungi hutan. Lalu domain alam kembali yang disebut dengan regoisasi. Dengan nama hutan kembali. Bisa ngerti? Bisa sih? Bisa. Hutan konservasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu apa? Kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Ini biasa hutan konservasi biasa dapat di mana? Di Batu Padat. Itu hutan yang dilindungi. Kata yang dulu punya teman yang dibunuh PPL sama-sama. Orang saya boleh bikin macam-macam di hutan ini. Kalau di sini biasa bilang apa? Ada. Jadi kalau potong sampai di hutan ini berarti atau plastik apa? Masalah. Itu menurut ibu guru tenang, dari ibu juga benar-benar bisa. Hutan konservasi dibagi menjadi dua, yaitu hutan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian. Kawasan suaka alam dibagi menjadi dua, yaitu kawasan jalan alam dan kawasan suaka agasar. Kawasan pelestarian juga dibagi menjadi dua, taman nasional dan taman wisata alam dan taman hutan raya. Ibu guru mau membagi LKPD, jadi masing-masing ibu guru berapa? 3 kelompok saja menyesuaikan. Satu masing-masing dari dia punya kelompok ya. Ibu guru pilih kamu karena kamu 3 mampu, jadi bisa ini teman-teman bagi kelompok. Ibu guru ada 4. Pertama, cari manfaat sumber daya alam yang baik. 2, upaya apa yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. 3, tulislah manfaat dan fungsi hutan. 4, uraikan barang-barang tambang yang ada di Indonesia. Semangat deh. Ya.
Masing-masing presentasi. Ketua presentasi. Buka di HP masing-masing dulu. Karena di sini keterbatasan bumi. Di sini keterbatasan buku bilang bumi. Yang mana? Buku karena baru dapat ketiga jadi kerja. Terus kalau ambil buku dulu Jangan lagi. HP download buku phone. Sudah. Terakhir. Tinggal apa? Cepat tinggal. Ini ada kerja juga misi. Kerjanya beri kerja. Misi apa? Sampai berapa lama? Daerah Penasir Sulawesi yang sangat besar dan sudah mulai berjalan dari tahun 1970, di mana tambang tersebut dijalankan oleh sebuah perusahaan bernama PT Anita Tambang. Daerah Penasir Jepang masih terdapat di tanah bawah terdapat perkembangan hijau dan daerah masing-masing terbesar di Indonesia. Terdapat 2.000 panas rendah di sana. Perhubungan dan peternakan, mengelola sumber daya alam agar bernilai ekspor, menjaga kelestarian hutan dan laut.
Menggunakan air seperlunya. Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. 2. Menggunakan kertas seperlunya. 3. Menggunakan listrik seperlunya. 4. Menggunakan bahan bakar. 5. Mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. 6. Memisahkan sampah. 7. Tidak menggunakan peralatan yang mengandung CFC. Tulislah manfaat dari buku dalam tempat tinggal sekitar. Manfaat adalah sumber pengaruh obat-obatan, jasa lingkungan air, iklim mikro, mikraba, jamur, penjaga keseimbangan air, permukaan air tanah, menjaga kesuburan lahan, pencegahan banjir, tanah longsor, habitat satwa liar. Uraian barang-barang tambang yang ada di Indonesia. Minyak bumi, daerah penghasil adalah Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Natuna. Digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga. Batu bara, daerah penghasil adalah Papua, dan digunakan untuk membuat kabel dan lain. 4. Pasir besi, daerah penghasil pantai selatan Jawa, digunakan untuk membuat semen. 5. Emas, daerah penghasil Sumatera, digunakan untuk alat bakar. Apakah Iya. 10 menit saja, 5 menit saja. 5 menit. 5 menit. Jangan jauh-jauh kan harus pilih cepat. Ada ini saja. Iya. Jawab setiap orang. Cepat 5 menit. punya pensiun ya? Bisa. Siapa yang mau cari pena? Su antar jauh-jauh datang mau sibuk pena. Cepat 5 menit. Waktu 5 menit. Ya, Ada yang jauh sendiri ya. apa? Jauh sendiri ya. Tulis saja. Ada jawaban mana? Mana yang bisa? Contoh yang dari baru yang kami alihkan. Ini tergas, tidak ada baru yang tadi. Cepat. Makanya tidak dapat baru, makanya kan di rumah tuh boros-boros. Kadang-kadang AC senada di kamar, bayar angin, bukan AC tapi kebanyakan angin. Putar televisi dan putar televisi, itu boros Sudah kumpul. Sudah kumpul sini.
Sudah kumpul. Kumpul. Sudah. Apa? Sudah. Mantap. Terima kasih. Oh, cepat. 5 menit sudah, Pak. Cece cepat. Cece kumpul. Kumpul. Mari. Sudah. Siapa di sini yang mau menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Cece, tarik kesimpulan atas pembelajaran hari ini apa? Coba. Menarik kesimpulan. Siapa bisa menarik kesimpulan pembelajaran hari ini? Di waktu pembelajaran ini kenapa? Meske, cepat, jangan malu. Cepat, ini. Menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan. Oh, Meske semua ini. Oh, 3-3 mau. Sudah, cepat. Kesimpulan bahwa kau bisa tahu sebenarnya alam itu berasal dari mana saja kebijakannya apa. Sesuatu yang muncul secara alami dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apa sih? Kesimpulan, jawab. Yaitu kita sebagai manusia harus menjaga alam ini dengan baik dan kita sebagai menebang pohon sembarangan. Dan kita harus menjaga lingkungan ini, jangan membuang sampah pada tempatnya dan Membuang sampah pada tempatnya apa? Kesimpulannya bahwa kata harus segala sesuatu yang hidup secara alami dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pelajaran mendatang yaitu pelajaran berikut yaitu aktivitas kehidupan manusia pada masa yang lalu. Jadi pembelajaran berikut adalah aktivitas manusia pada masa lalu. Itu manusia purba. Sebelum Ibu Guru mau
Ibu dulu minta Sasa untuk membawakan kita dalam doa. Teman-teman dan ibu guru sekalian, disini saya bawakan doa yang mengajarkan agama ini. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa. Yang nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, Bunda Maria, terima kasih karena hari ini Engkau telah membuat mata pelajaran kita dari awal sampai akhir ini selesai dengan baik. Juga menyilahkan anak-anak ini dalam perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing. Jauhkanlah mara-mara bahaya dari kami. Amin. Doa selesai. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat siang anak-anak. Terima kasih untuk waktu kepada